Dari farmasi semuanya. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah recording? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk mengisi absensi ya. Dan terima kasih sudah hadir di sini. Mungkin nanti sama seperti sebelumnya, mungkin saya tidak bisa ikut full dengan video. Nanti saya ada kegiatan lainnya, tapi saya tetap akan di handphone. Silakan dimulai. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, suara saya kedengaran? Terdengar. Ya, untuk sosialisasi sesi ini akan dimulai dari farmasi gitu, Dok ya. Sosialisasi hasil magang di instalasi farmasi RSUD Sidoarjo ini, sesi pertama ini dipresentasikan oleh 6 orang, 5 orang apoteker dan 1 orang tenaga teknis farmasi. Ya. Ya, di magang di instalasi farmasi di RSUD Sidoarjo ini kami dibagi menjadi beberapa unit sesuai dengan unit penempatan di RSUD Sidoarjo. Yang pertama ini ada di farmasi rawat jalan. Di farmasi rawat jalan di RSUD Sidoarjo ini sudah menggunakan, ya. Jadi dokter melakukan input resep di komputer, kemudian dilakukan telaah oleh apoteker ini juga secara konten ya, lalu dilakukan kemudian dilakukan suaranya komersek ya, mungkin bisa diganti yang lainnya. Nggak kedengeran tuh. Halo. Tadi komersek, mungkin bisa dilanjut yang lain yang audionya lagi tidak ada kendala, silakan. Lanjut ya dok ya. Silakan dilanjut. Ini terdengar bersih kan, silakan. Ini recording ya, Mbak Afni sudah recording. Silakan lanjut. Iya, jadi melanjutkan tadi Mbak Risma itu untuk farmasi rawat jalan, alurnya bisa dilihat di slide ya dok ya. Jadi memang dari semuanya sudah by SIM. Jadi semuanya pakai e-resep, dari resep yang dari poli dilemparkan ke farmasi, lalu ditelaah oleh apoteker, terus kemudian nanti di bagian penyiapan ada sendiri, terus kemudian untuk periksa ulang itu nanti ada sendiri untuk pemberian etiket, terus nanti masih ada checking lagi sebelum masukkan ke seperti plastik seperti itu, terus baru nanti penyerahan juga beda. Jadi memang dilakukan oleh minimal 4 orang yang beda seperti itu untuk meminimalisir adanya kesalahan. Jadi kayak ceknya berbeda-beda seperti itu. Lalu di sana juga ada mencatat respon time. Jadi dari kalau respon time di RSUD itu dilihatnya itu dari resep masuknya itu sampai jadi cetak resepnya yang dari SIM sampai dengan etiket selesai itu sudah masuk respon time. Karena kemarin itu kalau dari mereka bilang
Kalau menunggu penyerahan itu karena kadang kan pasien itu nggak langsung ambil seperti itu lama, jadi memang tidak bisa sesuai kalau misalnya sampai ke penyerahan resep. Jadi hanya dikat sampai etiket sudah jadi, sudah dipak jadi di plastik, terus sudah selesai untuk tes kontennya. Lalu ada penilaian dari komplain pasien, terus ruang tunggu sama pengantaran obat. Pengantaran obatnya itu pakai pihak ketiga, kemarin itu pakai Arjuna itu ada juga. Terus selanjutnya yang farmasi IGD. Kalau untuk di farmasi IGD sendiri itu ada beberapa pelayanan yang diberikan. Jadi yang pertama itu di sana pakai resep semua. Jadi dibedakan antara resep yang, jadi kan di sana ada 2 tempat yang dilayani dok. Jadi satu itu seperti ada bangsal, tapi dia peralihan sebelum dapat ruangan dirawat inap. Nah itu namanya Mawar Pink, sama yang satunya yang di farmasi di IGD itu sendiri. Jadi ada 2. Nah itu beda warna. Yang di farmasi IGD itu pakai resep warna kuning, kalau yang di Mawar Pink pakai yang warna pink seperti itu. Lalu untuk tindakan seperti biasa sih, jadi resep masuk ke farmasi, lalu disiapkan seperti biasa, obat pulang juga disiapkan sama juga, jadi semuanya by resep. Terus yang kedua, sistem BON, perbekalan farmasi itu maksudnya, jadi mereka sendiri itu bisa seperti kayak sudah ada gitu, minta dulu dia tulisin BON, jadi kita sudah nggak perlu nyiapkan, terus nanti tinggal kita input saja. Terus yang ketiga, sistem paket BMHP obat itu, jadi memang ada beberapa paket-paket tertentu seperti paket untuk infuset seperti itu, terus paket yang untuk kateter urin seperti itu untuk mempercepat pelayanan. Jadi memang sudah disediakan paket-paket BMHP plus kayak obatnya seperti itu. Terus yang keempat ada kit emergensi atau troli emergensi. Tapi kalau yang di RSUD itu yang untuk IGD pakainya kit emergensi sih, yang di troli itu nggak ada. Yang di troli ada sih kalau yang di ICU seperti itu. Kalau untuk daftarnya kita juga sudah ada. Kemudian yang berikutnya untuk unit farmasi rawat inap. Untuk alurnya sendiri, yang pertama dokter itu menuliskan resep setelah visite ke pasien. Setelah itu, apoteker klinis yang biasanya ikut visite bersama dokter mengumpulkan resep yang telah ditulis oleh dokter, kemudian dibawa ke ruangan farmasi rawat inap. Itu biasanya apabila resep tersebut ditulis pada saat jam praktek apoteker, jam kerja apoteker. Apabila di luar jam tersebut, bisa dari teman-teman perawat yang mengantarkan resep dokter tersebut ke ruang farmasi rawat inap. Setelah itu, apoteker bisa menelaah resep dan mengkaji resep yang telah dibawa ke farmasi. Kemudian apoteker menginput etiket pasien, kemudian dicetak. Setelah itu resep-resep yang telah diterima itu bisa didata di buku per ruangan pasien untuk didata pada hari itu ada berapa pasien yang ada di ruangan tersebut, di ruang rawat inap. Setelah didata, petugas farmasi bisa menyiapkan obat dan BMHP, kemudian penyiapannya sendiri untuk obat oral untuk semua ruangan itu menggunakan sistem UDD atau unit dose dispensing. UDD sendiri adalah sistem distribusi obat kepada pasien rawat untuk 1 kali pemakaian per unit, yaitu untuk 1 kali injeksi atau 1 kali minum obat pasien. Sedangkan untuk injeksi sendiri itu untuk pasien pavilion disiapkan dengan sistem UDD, itu dilakukan rekonstitusi sendiri obat injeksi oleh apoteker, sedangkan ruangan yang lain dengan sistem ODD yaitu one daily dose dispensing, yaitu sistem distribusi obat itu kepada pasien disiapkan untuk 1 kali 1 hari pemakaian. Setelah disiapkan obat kemudian diberi etiket, kemudian dilakukan pengecekan ganda oleh orang yang berbeda. Setelah itu
obat bisa dikirimkan ke ruangan pasien menggunakan troli. Kemudian petugas farmasi dan perawat yang menerima bisa memberikan tanda pada lembar medik sebagai tanda serah terima obat antara farmasi dan perawat. Untuk pelayanan farmasi klinisnya sendiri, di sini setiap apoteker klinis bertanggung jawab pada bisa 1 atau lebih ruangan perawatan untuk melakukan visite, kemudian bisa melakukan pemantauan terapi obat dan rekonsiliasi obat pasien. Kemudian kegiatan rekonsiliasi ini bisa dilakukan pada pasien yang baru masuk rumah sakit, pasien yang pindah antar ruangan, atau pasien yang pulang nanti ada form khusus untuk mendokumentasikannya. Kemudian untuk visite sendiri dilakukan pada setiap pasien yang masuk rumah sakit. Untuk hasil visitenya didokumentasikan dalam lembar CPPT bersama dengan dokter, perawat, dan nutrisionis dengan metode SOAP. Selanjutnya, selain kita masuk ke unit-unit farmasi yang di RSUD, kita juga mengunjungi ruangan instalasi pelayanan intensif terpadu untuk melihat kegiatan apoteker yang ada di ruangan itu seperti apa saja. Salah satunya yang antara lain menerima dan menelaah resep hasil visite dari dokter. Kemudian yang kedua, kita juga mengecek kotak obat pasien di setiap ruangan ICU. Kemudian dicek apakah ada obat yang belum digunakan atau obat sisa, kemudian juga disesuaikan dengan resep yang dibuat hari itu. Kalau misalnya ada yang sisa atau lebih, itu bisa dikurangi seperti itu. Kemudian kita juga bisa melakukan visite mandiri ke pasien, kemudian juga melakukan pengecekan troli emergensi yang ada di ruangan, apakah jumlahnya sudah tetap, apakah ada yang berpindah tempat, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya juga kita melakukan pelayanan farmasi klinis dengan menuliskan di rekam medis pasien, antara lain dari rekonsiliasi, pemantauan terapi obat, dan juga edukasi pasien. Ini untuk contoh dari pencatatan di rekam medis, yaitu di lembar rekonsiliasi, pemantauan terapi obat dengan metode SOAP, dan juga lembar edukasi pasien. Kemudian selanjutnya, untuk di farmasi OK, itu ada 2 pelayanan operasinya, yaitu operasi elektif atau yang terjadwal dan operasi GITO. Untuk alur pelayanan operasi elektifnya, untuk H-1 sebelum operasi, perawat dan juga petugas farmasi atau apoteker itu berkoordinasi terkait dengan operasi apa yang akan dilaksanakan dan juga apa saja paket operasi yang akan digunakan. Selanjutnya, petugas farmasi akan menyiapkan paket operasi tersebut dan juga setelah itu paket operasi diserahkan ke perawat hari H saat operasi dan dilakukan serah terima. Untuk alur pelayanan operasi GITO, perawat nanti akan menelpon ke unit farmasi terkait operasi yang akan dilakukan, kemudian petugas farmasi akan menyiapkan paket operasi, kemudian paket operasinya akan diserahkan ke perawat dan dilakukan serah terima. Untuk operasi GITO sendiri ini, kalau di RSUD itu biasanya sudah disiapkan langsung paket-paket operasi yang biasanya untuk operasi GITO, jadi langsung bisa diambil kalau ada operasi. Selanjutnya di unit farmasi OK juga ada pelayanan implan, konsinyasi. Untuk alurnya itu dokter akan menuliskan resep implan dan kemudian akan diserahkan ke unit farmasi. Setelah itu unit farmasi akan menghubungi unit layanan pengadaan atau ULP untuk melakukan pemesanan implan pada vendor. Kemudian apabila vendor telah menyetujui pemesanan, maka implan tersebut akan dikirimkan ke gudang farmasi. Kemudian implannya akan diterima oleh gudang farmasi dan gudang farmasi yang akan mendistribusikan implan ke unit farmasi dan dilakukan serah terima. Kemudian untuk resep-resep yang ada di OK, farmasi OK itu untuk obat-obatan narkotika dan psikotropika, dokter wajib menuliskan resep tersendiri yang nantinya akan diserahkan ke unit farmasi. Kemudian di farmasi akan dicatat penggunaan obat narkotika dan psikotropikanya setiap hari berdasarkan nama pasien. Selanjutnya gudang farmasi.
Kegiatan gudang farmasi yang ada di RSUD Sidoarjo mencakup pada pengelolaan perbekalan farmasi yang meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan, dan penarikan. Perencanaan ini merupakan kegiatan untuk menentukan jenis, jumlah, dan periode pengadaan obat, alkes, dan BMHP. Untuk menjamin terpenuhnya kebutuhan seluruh unit di rumah sakit, dilakukan setiap bulan sekali oleh gudang farmasi. Perencanaan ini menggunakan metode konsumsi yang diambil dari data pemakaian obat, alkes, dan BMHP 3 bulan sebelumnya. Kemudian pengadaan. Pengadaan merupakan pengadaan kegiatan merealisasikan kebutuhan perbekalan farmasi sesuai dengan perencanaan yang sudah direncanakan sebelumnya yang diajukan oleh ULP atau unit layanan pengadaan. Sistem pengadaan dilakukan dengan cara pembelian, produksi maupun hibah. Kemudian di gudang farmasi melakukan penerimaan. Pada saat proses penerimaan terdapat beberapa hal yang harus dipastikan. Yang pertama, dicek dulu kesesuaian faktur dengan surat pesanan. Di situ meliputi jenis, jumlah, harga, diskonnya, kemasannya, apa kemasannya rusak, atau ada kemasannya berubah seperti itu. Kemudian yang kedua, cek kesesuaian barang dengan faktur, spesifikasinya, jenisnya, jumlah, ED yang diterima, itu tidak boleh kurang dari 1 tahun, kemudian nomor batch-nya juga harus sesuai. Kondisi fisik barang, kemudian cek suhu diterima, khusus untuk produk yang kochen. Yang kelima, input melalui SIM farmasi sehingga masuk ke kartu stok. Semua obat yang diterima ini masuk ke SIM farmasi, nanti di situ terupdate jumlah obat yang terbarunya. Jadi di situ memang ada di SIM RS-nya itu obat yang keluar maupun obat yang masuk itu selalu terupdate. Kemudian gudang farmasi melakukan distribusi perbekalan farmasi, didistribusikan dari gudang farmasi ke unit farmasi melalui sistem SIM farmasi. Alur distribusinya, yang pertama, petugas unit farmasi melakukan perencanaan kebutuhan dengan menginput pengajuan kepada gudang farmasi di shift terakhir. Biasanya dilakukannya tiap hari, tapi shift malamnya. Kemudian pagi harinya gudang farmasi melakukan verifikasi, dicetak bukti pengeluarannya 3 rangkap, kemudian disiapkan kebutuhan sesuai permintaan dari unit-unit dan didistribusikan ke unit farmasi. Khusus untuk kesediaan termolabil, pendistribusian menggunakan styrofoam dan disertai dengan form kontrol suhunya. Jadi suhu saat berangkat dari gudang itu berapa, suhu sampainya berapa, itu tercatat. Selanjutnya setelah sampai di unit, nanti ada bukti serah terima barang untuk dilakukan pemeriksaan dan penandatanganannya. Barang yang diterima oleh unit farmasi akan otomatis tercatat di SIM farmasi. Penyimpanan di gudang farmasi dilakukan berdasarkan jenis sediaannya dengan mempertimbangkan stabilitas sediaan yang disusun secara alfabetis serta menggunakan prinsip FIFO, first in, first out. Sediaan termolabil diletakkan di kulkas, suhunya terpantau 2-8 yang diberi jarak 1-2 cm antar barang. Khusus untuk sediaan narkotika psikotropika disimpan di lemari khusus dengan double kunci yang dipegang oleh apoteker maupun TTK yang didelegasikan. Untuk bahan B3 disimpan dalam lemari khusus yang disertai dengan MSDS. Di gudang farmasi RSUD Sidoarjo juga melakukan pemusnahan. Pemusnahan ini dilakukan untuk obat-obat yang rusak maupun yang ED. Alur pemusnahannya adalah obat rusak maupun ED dievaluasi setiap pelaksanaan stok opnam. Stok opnam ini dilakukan setiap 3 bulan sekali, kemudian dikumpulkan selama 1 tahun, nanti produknya dipisah di lemari tersendiri, kemudian apoteker penanggung jawab mengajukan permohonan penghapusan persediaan obat di SIM farmasi kepada Direktur RSUD Kabupaten Sidoarjo. Setelah mendapatkan persetujuan penghapusan, dilakukan penghapusan di SIM farmasinya tersebut.
apoteker mengajukan surat permohonan pemusnahan kepada Bupati Sidoarjo. Di situ mencakup untuk jumlah sediaannya besarnya nominal yang akan dimusnahkan. Kemudian dilakukan pemusnahan yang sesuai dengan SPO dan disaksikan oleh para saksi yang telah ditentukan. Selanjutnya untuk inovasi di RSUD Sidoarjo Barat, yang pertama dilakukan pengembangan sistem teknologi informasi yang ada pada SIM RS, terutama untuk menunjang kinerja gudang farmasi dalam pengelolaan perbekalan farmasi. Selanjutnya, yang kedua, pencatatan terkait barang datang dan keluar di gudang farmasi yang terhubung dengan unit lain. Kemudian yang ketiga, ada sistem monitoring perbekalan farmasi yang mendekati kadaluarsa, slow moving maupun dead stock. Kemudian yang keempat, lakukan penambahan SDM yang terdiri dari apoteker, TTK, dan admin untuk setiap unit farmasi. Kemudian yang kelima, e-resep dan e-etiket untuk efektivitas dan efisiensi pelayanan kefarmasian. Kemudian adanya pelayanan pengantaran obat, penambangan ruangan untuk gudang farmasi, unit farmasi rawat inap, ICU, dan OK. Kemudian juga dilakukan pengadaan box with UV light untuk unit farmasi OK untuk menjaga sterilitas dari perbekalan farmasi yang akan digunakan. Kemudian juga diadakan diskusi antara dokter dengan farmasi untuk menentukan paket-paket operasi yang akan dilakukan di sini. Kemudian juga dilakukan pengembangan SIM RS yang sudah ada, terutama fitur-fitur yang dapat membantu pelayanan kefarmasian. Kemudian juga dalam lembar resep dituliskan bersama dengan belangko pengkajian resep, dan juga ada tempat validasi trace atau terima, acik, etiket, dan serah yang harus diisi minimal 2 orang yang berbeda. Ini untuk contoh-contoh passbook, kemudian ini ada contoh etiket dengan warna yang berbeda untuk unit farmasi rawat inap dengan sistem ODD dan UDD, kemudian ini ada contoh belangko paket operasi, kemudian validasi resep trace, dan contoh e-etiket. Selanjutnya identifikasi SPO pedoman dan alur. Untuk alur pelayanan tadi beberapa di depan tadi sudah untuk yang pelayanan farmasi OK dari operasi elektif dan operasi situ. Terus alur pelayanan implan konsinyasi juga sudah. Lalu SOP penerimaan resep ditambahkan validasi sistem trace juga sudah. Lalu pelayanan resep dan penyiapan obat pasien rawat inap dengan sistem UDD dan UDD juga sudah sesuai. Kemudian kemarin untuk diskusi tentang identifikasi SPO memang diberikan masukan untuk dijadikan 2 kelompok besar, dibagi menjadi 2, yaitu untuk pengelolaan perbekalan dan untuk pelayanan farmasi itu sendiri. Baru nanti dijabarkan menjadi lebih spesifik untuk secara keseluruhan. Jadi walaupun kami ada 5 depo untuk farmasi, tapi SPO itu untuk pelayanan yang sama, seperti itu menggunakan 1 SPO saja, seperti itu. Untuk pelatihan yang bisa dilakukan untuk menunjang kegiatan kefarmasian di Rumah Sakit Sidoarjo Barat, yaitu pertama pelatihan pelayanan farmasi klinis, yang kedua pelatihan perencanaan pengadaan perbekalan farmasi, yang ketiga pelatihan pengelolaan perbekalan farmasi di rumah sakit, yang keempat pelatihan pelayanan kefarmasian di rumah sakit, yang kelima pelatihan manajemen farmasi rumah sakit, yang keenam pelatihan pengelolaan B3 farmasi, yang ketujuh pelatihan dispensing sediaan steril. Pelatihan ini termasuk untuk yang melakukan rekonstitusi injeksi untuk diberikan kepada pasien rawat inap. Yang kedelapan, ada pelatihan penunjang untuk akreditasi seperti BLS, yaitu Basic Life Support, K3RS atau Kesehatan dan Keselamatan Rumah Sakit, PPI, Pencegahan dan Pengendalian Infeksi, serta SKP, yaitu Sasaran Keselamatan Pasien. Terus untuk sosialisasi pengenalan plate atau implan ini bisa dilakukan oleh vendor
untuk mensosialisasikan kepada petugas farmasi. Rencana Kaizen-nya yang pertama, penambahan SDM yang terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian yang bisa disebar di unit pelayanan farmasi IGD, rawat jalan, rawat inap, ICU, dan OK. Penerapan program 5R yaitu ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin di gudang farmasi RSUD Sidoarjo Barat. Yang ketiga, pencatatan kartu stok secara tertib, baik penerimaan barang atau pengeluaran barang yang didistribusikan di setiap unit farmasi, unit yang ada di Rumah Sakit Sidoarjo Barat. Yang keempat, pembuatan etiket untuk pasien rawat inap yang menggunakan sistem UDD yang terdiri dari data tanggal minum obat pasien, nama pasien, tanggal lahir, ruangan, nama obat, dan dosis waktu minum obat, serta pemberian obat itu digunakan saat makan, sebelum makan, atau sesudah makan harus dituliskan dengan jelas. Yang kelima, etiket obat yang diminum pagi hari berwarna merah muda, siang hari berwarna kuning, malam hari berwarna hijau. Ini ada contohnya yang tadi digambar, itu contoh yang di Rumah Sakit Sidoarjo. Mungkin nanti di Rumah Sakit Sidoarjo Barat akan menggunakan etiket dengan 3 jenis warna untuk membedakan waktu minum buat pasien UDD. Ini adalah contoh etiketnya dengan warna yang berbeda. Yang keenam, perbaikan dan pengembangan pada SIM rumah sakit untuk di unit farmasi. Yang ketujuh, setiap penerimaan resep dilakukan validasi dengan sistem TRACE, yaitu terima, raci, etiket, dan serah yang dilakukan oleh 2 orang yang berbeda. Yang kedelapan, e-etiket resep pada unit pelayanan farmasi. Yang kesembilan, pembuatan paket BMHP dan obat untuk tindakan di IGD. Yang telah dicontohkan tadi di Rumah Sakit Sidoarjo itu ada paket BMHP untuk pemasangan infus dan pemasangan polikateter. Yang ke-10, mengoptimalisasi penggunaan troli emergensi. Untuk rencana tindak lanjut, yang pertama, manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo Barat mempertimbangkan tentang penambahan pegawai. Yang kedua, pembuatan SPO yang terkait perbekalan farmasi untuk unit gudang farmasi RSUD Sidoarjo Barat. Yang ketiga, membuat desain etiket pasien rawat inap yang menggunakan sistem UDD. Yang keempat, mencetak etiket sesuai dengan desain dan warna yang telah ditetapkan. Yang kelima, memberi pengarahan kepada petugas farmasi mengenai pemberian obat dengan sistem UDD beserta cara penyiapan obat dan penulisan pada etiket yang telah dibuat. Yang keenam, melakukan sosialisasi mengenai etiket pasien rawat inap sistem UDD pada perawat di ruangan rawat inap. Yang ketujuh, tim IT RSUD Sidoarjo Barat melakukan pengembangan SIM RS, yang kemudian merancang desain e-etiket resep, dan dilakukan sosialisasi dengan pentingnya dan cara melakukan validasi TRACE untuk seluruh apoteker maupun tenaga teknis kefarmasian di unit instalasi farmasi Rumah Sakit Umum Sidoarjo Barat. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, Dok. Atas perhatiannya, terima kasih. Assalamualaikum terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Mungkin ada sedikit tanggapan dari saya. Mungkin nggak selengkap yang disampaikan oleh teman-teman dari ini ya, teman-teman apoteker. Jadi di RSUD memang sudah bagus. Kebetulan juga istri dulu di sana di RSUD Sidoarjo. Kebetulan istri juga apoteker. Jadi saya beberapa itu kalau dulu itu istri diskusi dengan saya, jadi saya sedikit-sedikit mengerti tentang dunia keapotekeran. Jadi yang pertama e-resep. Jadi nanti tolong konsepnya itu dibuatkan. Jadi dibuatkan konsepnya agar e-resep kita nanti satu ya tersinkronisasi, pokoknya jadi satu rumah. Satu rumah itu ya di SIM RS kita. Jadi nanti SIM RS kita itu namanya satelit siber.
Itu yang akan kita kembangkan jadi SIM-RS yang lebih besar lagi dan lebih lengkap lagi di sana. Kemudian evaluasi persiapan dokter itu saya setuju. Jadi harus ada evaluasi persiapan yang dilakukan oleh dokter, baik itu penulisannya, kemudian mungkin juga nanti saat ada rawat inap juga mbak-mbaknya ini juga akan melakukan ini kan visitasi bareng ya, visitasi bareng, kemudian bisa barangkali, oh dok ternyata ini perlu adjust dose, kan terkadang itu kita temukan itu dokternya tidak melakukan adjust dose, dan bahkan juga ada yang nggak mau adjust dose itu. Ya mungkin itu bisa dibahas bareng-bareng, jadi ada waktu bukan me time, kelompok ada waktu untuk diskusi dengan dokter-dokter yang ada di Rumah Sakit Sidoarjo Barat untuk membahas farmakodinamik, farmakokinetik atau obat-obat yang baru, atau ada jurnal-jurnal yang baru yang mungkin belum dibaca oleh dokter yang bersangkutan atau dokter-dokter yang ada di Sidoarjo Barat, seperti itu. Karena perkembangan farmasi klinis juga sangat pesat ya. Jujur saja kalau saya juga, meskipun saya dokter juga, tapi tidak menampik kemungkinan juga banyak ilmu-ilmu yang ada di farmasi klinis yang kami juga tidak tahu. Jadi tidak ada dokter itu yang dewa. Jadi tidak ada dokter yang bisa mengetahui semuanya, tidak ada. Impossible. Jadi profesor pun ya pasti sama, juga ada beberapa titik lemah atau titik yang kita tidak baca karena kesempatan dengan pasien untuk membaca itu lebih sedikit daripada teman-teman bekerja menangani pasien. Jadi saya minta ada waktu untuk diskusi dengan dokter untuk membahas terapi-terapi yang sudah diberikan. Jadi di SIM-RS nanti saya usulkan untuk mengevaluasi terapi, misalkan diagnosa ini, terapinya dokternya itu ini. Jadi nanti kita bisa menarik data, misalkan penyakit tertentu, misalkan DM, NIDD, non insulin diabetes mellitus dengan penyakit misalkan ada ulcus pedis dan lain sebagainya, kemudian ternyata juga ada nefropati diabetik, terapi dokter itu apa saja sih? Jadi kita biar bisa melihat dalam waktu 1 tahun itu terapi yang diberikan dokter ini seperti apa, kemudian teman-teman apoteker mengevaluasinya. Oh, obatnya ini harusnya ini nggak usah diberikan berbarengan karena fungsinya sama dok, untuk efisiensi, cost efisiensi, seperti itu. Jadi teman-teman di apoteker juga saya minta untuk kalau misalkan dokter itu memberikan terapi, ternyata terapinya itu kalau di jurnal yang terbaru atau dan lain sebagainya itu kok nggak cocok ya, kok fungsinya sama ya, misalkan pada orang-orang dengan gastritis ya, proton pump ditambah sama-sama proton pump inhibitornya, seperti itu. Itu silakan untuk memberikan masukan atau memberikan obat yang ternyata obat ini nanti akan memperlambat kinerja obat yang lainnya. Silakan teman-teman bisa memberikan masukan-masukan dan tidak perlu takut atau dan sebagainya. Tapi saat memberikan masukan mungkin bisa dengan nada yang wajar dan memberikan sumbernya. Jadi saya baca di jurnal ini dok, kalau nanti dokternya misalkan, oh saya enggak, ini pengalaman tuh dokter menurut saya Bu, ini ada jurnalnya, silakan tunjukkan. Kalau saya dengan prof-prof yang biasanya dengan saya itu saya tunjukkannya seperti itu. Patokan saya jurnal yang terbaru. Kalau textbook itu jurnal yang 10 tahun yang lalu sudah dicek baru masuk textbook. Di textbook itu jarang kita pakai untuk penulisan disertasi dan lain sebagainya, atau riset-riset yang ada di Scopus, jurnal-jurnal yang kimia seperti itu. Jadi saya nanti minta tolong untuk itu agar terapi-terapi yang diberikan dokter lebih rasional dan ada efektivitas biaya yang karena kita nanti itu akan BUD, kita harus benar-benar ngitung unit cost-nya. Kemudian untuk UDD dan lain sebagainya, itu saya rasa penjelasan yang ada di PowerPoint tadi sudah sangat lengkap sekali, dan saya minta untuk bisa dilaksanakan mbak-mbaknya ya, semuanya kan apoteker rata-rata perempuan, jarang laki-laki ini 1001. Kemudian kalau bisa juga dibuatkan jadwal visitasi atau evaluasi obat selama seminggu ini yang sering habis itu apa saja, kemudian obat-obat yang mau vivo-vivonya itu mau habis waktunya atau mau ED itu sudah bisa cepat keluar, karena kalau misalkan kita ED banyak itu termasuk kerugian yang sangat besar. Jadi
pengadaan kita atau perencanaan kita mungkin dianggap tidak becus seperti itu. Kemudian yang dipresentasikan oleh mbak-mbaknya ini, mbak-mbak apoteker itu apa bisa dilakukan semuanya di Rumah Sakit Sidoarjo Barat? Ataukah ada mana yang bisa dilakukan dulu, ataukah hal yang selanjutnya itu bisa dilakukan di 2023 dan lain sebagainya. Jadi dibuat timeline, ini bisa gini kita adakan di Sidoarjo Barat di 2022, ini 2023, ini 2024, 2025. Jadi ada timeline-nya, tidak langsung jadi satu dimasukkan seperti yang tadi. Seperti inovasi-inovasi tadi kan tidak mungkin kita bisa melengkapi semuanya, tapi satu persatu itu namanya rencana strategi dan bisnis. Seperti itu. Kemudian kita sesuaikan berapa tenaga kita dan lain sebagainya. Kemudian yang 6P tadi bagus sekali bisa diterapkan di Sidoarjo Barat ya juga ya. Kemudian pelatihan pengadaan barang jasa saya rasa nanti juga perlu untuk teman-teman yang ada di apoteker ya, mau di farmasi semuanya. Jadi nanti kita pelan-pelan yang pelatihan barang dan jasa ini tolong dimasukkan di kebutuhan pelatihan juga, karena dengan besarnya semakin berkembangnya rumah sakit, otomatis pengadaan barang dan jasa termasuk obat ini akan jadi sesuatu yang akan dilakukan terus-menerus simultan ya. Jadi kita itu harus melakukan continuous improvement. Jadi kita harus merencanakan terus kebutuhan kita. Jadi rumah sakit itu kan selalu berkembang. Nanti sekarang tipe C, mungkin selanjutnya jadi tipe B dan lain sebagainya. Sekarang belum pendidikan, selanjutnya sudah menjadi rumah sakit pendidikan. Jadi teman-teman silahkan melakukan rencana kerja selama 5 tahun. Misalkan nanti saya pengen ini rumah sakitnya penelitiannya dok, penelitian mengenai manajemen farmasi. Jadi efektivitas atau evaluasi dari unit cost atau penelitian mengenai evaluasi biaya dari obat-obat yang diberikan oleh dokter saat operasi. Seperti yang tadi jenengan sampaikan, dokter harus duduk bareng dengan apoteker untuk membahas paket-paket operasi. Nah, dengan adanya diskusi seperti itu, ada penelitian, oh ternyata saya mau melakukan penelitian, ya wes nggak ada dananya ya kita lakukan aja, mungkin punya data. Paket operasi ini efektivitasnya secara biaya itu lebih rendah daripada paket yang B, paket yang C, seperti itu. Kemudian yang saya tanyakan lagi tadi itu ada diskon. Jadi kalau di pengadaan barang dan jasa itu malah diskon itu kan jadi tanda tanya, apa diperbolehkan di pengadaan barang dan jasa itu ada diskon. Itu yang saya tahu dari undang-undang tentang tipikor dan lain sebagainya itu harus ada evaluasi kata-kata diskon seperti itu. Dan diskon itu nanti jadi hal-hal yang sangat membahayakan saat ada pemeriksaan BPK ataupun dari teman-teman dari kepolisian. Kemudian di gudang kita kan kecil ya, mungkin bisa dibedakan ini gudang ini untuk vaksin, ini gudang ini untuk obat-obat yang mau labil, gudang ini untuk obat-obat yang memang penyimpanan suhunya itu tidak membutuhkan suhu yang dingin, atau kalau dingin tambah rusak. Itu kalau bisa ada ajuan mungkin buat gudang baru atau seperti apa, karena tanah kita kan di belakang masih lebar, jadi kita bisa melakukan pengadaan dan bisa memimpikan, dengan bisa memimpikan dan dimasukkan di Renstra. Mengenai pelaksanaannya ya dibuatkan timeline seperti itu. Kemudian stok opnam ya, stok opnam sampai penghapusan. Kalau penghapusan tadi apakah harus ditanyakan lagi, kan penghapusan ini kan berhubungan dengan aset ya. Jadi harus konsultasi juga dengan aset yang ada di RSUD Sidoarjo Barat. Saya tidak tahu namanya pemegang asetnya. Jadi nanti pemusnahan itu kan berarti ada penurunan nilai barang atau penghilangan uang dari modal kita. Itu nanti juga harus dikoordinasikan sama teman-teman di aset mengenai stok opnam maupun penghapusan barang. Kemudian pelatihan yang tadi ya, pelatihan itu tolong dilengkapi dalam 5 tahun ini berapa orang yang berangkat rencananya, kemudian siapa saja yang berangkat di tahun habis tahun 2022, 23, 24, 25, kapan dilaksanakan, adanya pelatihannya kapan, biayanya berapa, dilaksananya, tempat pelaksanaannya di mana, seperti itu. Jadi tidak hanya pelatihan ABCD itu aja, tapi siapa saja yang mau diberangkatkan tahun ini siapa, tahun berikutnya siapa, tahun berikutnya siapa. Tidak mungkin berangkatnya itu bareng, karena kita kan juga tahu kalau kita itu sedang pelayanan juga dan rumah sakit baru. Jadi
kita harus ada timeline kapan kita memberangkatkan pelatihannya. Kalau bisa dengan harganya sekalian, harganya pelaksananya siapa, sehingga kita bisa melakukan perencanaan di awal. Jadi perencanaan pelatihan di 2023 itu perencanaannya dilakukan di 2022. Jadi kalau kita membuat perencanaan yang matang seperti itu, insya Allah pelatihan-pelatihan itu tidak akan luput dari perencanaan kita. Kalau misalkan luput, itu pun bisa dikejar lagi, dimasukkan di tahun berikutnya. Kemudian untuk yang lain-lain saya rasa sudah sangat jelas, tinggal pelaksanaannya saja. Mungkin kita bisa ATM ya, amati, tiru, modifikasi apa yang sudah dilakukan teman-teman apoteker yang ada di RSUD Sidoarjo. Saya rasa di sana sudah bagus, dan di sana juga sering melakukan penelitian, karena di Diklit itu saya tahu mereka sering mengajukan dana untuk penelitian juga. Jadi mungkin juga teman-teman bisa melakukan analisa unit cost ya, pengeluaran obat juga nanti yang dilakukan oleh dokter-dokter spesialis kita. Jadi saat penyakit A ini obatnya itu kalau bisa jangan melebihi dananya itu dalam tanda kutip itu jangan melebihi paket ini, seperti itu. Jadi ada paket-paket tertentu, karena kalau melebihi ya, kalau kita sudah BLUD itu kerugian buat kita, seperti itu. Kemudian yang Trisno tadi ya, Tris ya, saya kepikiran kalau di sana Tris ya, kenapa kita nggak Trisno aja, terima, racik, tiket ya, serahkan, notulensi. Jadi setelah diserah terimakan ya kita catat, kita evaluasi, kita monef, maksudnya notulensi, kita jadikan Tresno aja. Kalau di sana Tres, kita Tresno. Ya, Tresno Jalaran Joko Kulino. Jadi kita biasakan seperti itu, sehingga saat akreditasi nanti ada notulensi setelah kita serah terima sama pasien, dan ada monitoring setelah serah terima obat ke pasien. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Mungkin malah saya jadinya presentasi. Kalau di stop saya itu nanti ngomong terus. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tanggapan, sanggahan, atau usulan. Silakan. Sudah cukup, Dok. Terima kasih atas masukannya. Ya, Mbak, sama-sama. Sudah nggak ada lagi? Oh iya, nanti kalau bisa sih, kalau bisa ya, pneumatik tube itu juga bisa bisa dibuatkan jalur dari obat ke OKAM gitu ya, sehingga kalau kita ngirim barang itu tidak hanya di rencana selanjutnya itu loh. Kalau kita ngirim paket-paket operasi yang kurang, kita bisa lewatkan pneumatik tube naik ke OKA. Mungkin seperti itu. Obat-obat yang kurang di OKA. Jadi lebih simpel. Jadi tindakan operasi yang itu kan kalau memerlukan obat-obat yang kurang A, kurang B, ternyata kurang stiletnya, kurang dan lain sebagainya, itu bisa cepat diberikan obat tanpa jalan kaki. Kalau saya pikir-pikir kok jalan kaki dari obat ya, dari farmasi jalan ke OKA itu kok membutuhkan waktu yang panjang, sehingga kenapa tidak kalau kita buatkan pneumatik tube yang dari obat ke OKA, sehingga kalau ada operasi cito yang membutuhkan yang emergensi yang benar-benar harus cepat, itu bisa lewat pneumatik tube gitu, dan itu lewat aplikasi. Dan nanti selanjutnya kalau bisa sih teman-teman dari farmasi juga mengontrol untuk pengembangan dari SIM RS ini. Kalau bisa, dan alhamdulillah kalau terjadi itu lebih baik daripada RSUD Sidoarjo kalau bisa. Seperti itu. Kalau kita belajar kan ya, kita sudah tahu di sana yang pakemnya seperti itu, ya tinggal kita mengembangkan seperti e-resep dan sebagainya. Kita kembangkan lagi, mungkin bisa terhubung dengan handphonenya dokternya, atau terhubung dengan nanti langsung dari keuangan itu langsung nge-link. Jadi nanti jumlah obat yang ada di kita secara total dan harganya itu kalau misalkan dikeluarkan itu langsung nilainya itu keluar di modal kita ya, dan terus kayak gitu. Jadi kita sudah mulakan obat berapa, kalau diuangkan itu nilainya berapa, seperti itu. Kemudian obat yang mau ED itu tahun berapa itu sudah nge-link di aplikasi SIM RS. Kemudian ada warning obat A ternyata
6 bulan lagi mau ED, itu sudah ada warning di SIM ERS, obat A, warning. Mungkin ada bunyinya tertentu dan lain sebagainya, seperti itu. Itu lebih keren lagi. Mungkin seperti itu. Saya sih banyak mikir-mikir seperti itu, tapi kita nanti tidak bisa kalau saya menyelesaikannya sendiri. Jadi saya sampaikan ke sini biar teman-teman bisa nyatet dan bisa dimasukkan di renstranya farmasi, sehingga kalau yang kita catat, kalau saya kan ngomong aja, belum saya catatnya lewat Mbak Afni sama Mbak Firda. Saya sudah buat catatan tersendiri, tapi kalau catatannya dari mbaknya semuanya itu bisa enak gitu loh. Jadi pesan saya sih selalu kita lakukan apa yang kita tulis dan tulis apa yang kita lakukan dan apa yang mau kita lakukan, sehingga saat ini kalau kita mau mengajukan sesuatu dan kita lupa, itu kita bisa lihat lagi, oh ternyata ada yang lupa. Ini harus diusulkan lagi di tahun selanjutnya. Mungkin itu dari saya, teman-teman di obat dan farmasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Izin live ya, Dok. Oke, terima kasih semuanya. Resti aman?